kita sudah bahas yang apa, yang pelajaran 6 tentang medan magnet ya. Mohon maaf ini sebentar saya stop dulu ya, saya harusnya bab 6-nya kita keluarkan dulu saja. Oke. Kalau saya boleh memberikan masukan, kelas yang saya pegang semester sekarang, dibanding yang kelas sebelumnya semester lalu yang saya pegang itu, ini kelas ini kurang aktif ya, jadi kuliah senyap, itu membuat saya khawatir sebetulnya. Saya tidak mengerti apa yang, Anda sedang ngapain begitu ya, sedang sulitnya sebelah mana atau sedang apa, saya kurang paham begitu ya. Tapi kalau Anda memberikan sedikit celetukan-celetukan ringan, apalagi ini kelas reguler saya tidak bisa melakukan pembahasan soal cukup panjang, karena apa, tersita untuk menyampaikan penyampaian materi kecuali contoh soal yang sudah ada di sini di slide begitu ya. Jadi saya kurang agak bisa bisa mendengar feedback Anda. Jadi saya butuh butuh nilai KBF dan butuh nilai kuis sebetulnya untuk bisa memahami data Anda. Saya mulai mengenal Anda ketika, sudah ada beberapa hasil kuis gitu. Ya, sebentar. Oke, ini saya share kelas 06, bab 06. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya, kita bahas bersama yang ini, tentang medan magnet. Saya perbesar dulu. Ini kemarin sudah kita bahas ya, kita review sebentar. Garis medan magnet dari utara ke selatan ini, persamaan-persamaannya. Ini saya review. Efek Hall sebetulnya di dalam SAP tidak ada ya. Contoh untuk efek Hall. Kemudian ini sudah siklotron. Nah ini helix itu ketika helix itu terjadi ketika antara muatan, arah kecepatan muatan ini V dengan B itu ada punya sudut tertentu begitu ya. Jadi nanti kita uraikan terhadap sumbu tegak lurus terhadap B dan sumbu yang sejajar dengan B begitu. Nanti kalau arah V ini tegak lurus terhadap B, maka yang terjadi adalah siklotron ya, artinya bergerak melingkar seperti ini ya. Tetapi ketika dia sudut seperti ini, maka nanti ini diuraikan dulu. Ini V arah tegak lurus dan ini V arah sejajar ya. Nah, yang V arah tegak lurusnya akan menghasilkan gerak melingkar. Ada R-nya ini jari-jari dari gerak melingkarnya ya, yang sudah kita bahas dalam siklotron ini. R sama dengan MV per Q-B begitu ya. Nah, ini MV per Q-B. Ini Q-nya kita ambil muatan positif, muatan apa jenis besar muatannya saja. Jadi kalau ini kemarin ini muatan positif, ini muatan B-nya masuk ya, maka F-nya arah ke dalam, maka ini akan diputar seperti ini ya, seperti ini. Maka untuk muatan negatif R-nya tetap sama seperti ini, hanya nanti dia arahnya ke arah sebaliknya dari muatan positif ya. Jadi semua yang berlaku dengan kaidah tangan kanan ini, itu Anda lakukan untuk muatan positif. Tok, tok, cari kemana arah F, maka ketika di dalam soal yang ditanyakan, yang diketahui persoalannya itu adalah muatan elektron, maka Anda tinggal ambil lawan arah gaya pembeloknya adalah kebalikan dari arah gaya untuk muatan positif. Jadi gunakan tangan kanan ini untuk menghitung muatan positif, maka ambillah arah negatif, arah elektron negatif sebaliknya dari arah yang kita temukan tersebut dalam penggunaan kaidah tangan kanan untuk muatan positif. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Saya yakin beberapa di antara Anda yang biasa duduk di barisan bagian belakang ini agak sulit menangkap ini, tapi apapun keadaannya ya ini harus disampaikan dengan porsi waktunya begitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang gerak akibat dari V dengan ini tegak lurus, ini ada sudut begitu, maka ini V yang tegak lurusnya akan membentuk jari-jari lintasan, dan untuk yang komponen yang sejajarnya ini akan membentuk jarak antar lingkaran. Jadi ini membentuk spiral begini ya, membentuk spiral. Nah, P ini timbul dari akibat oleh V yang sejajar dengan B ini ya. Anda silahkan baca di sini, ini contoh soal yang penjelasan yang cukup mudah dipahami begitu ya. Jadi komponen yang sejajar menentukan pitch P dari helix, yaitu jarak antara putaran ini begitu. Oke, ini juga sudah ya, sudah. Kemudian ini menghitung massa, spektrometer massa untuk menghitung massa ion. Saya sudah di catatan saya di sini dengan di Katnal polanya seperti ini. Di catatan saya hadirkan dua mekanisme spektrometer massa ya.
Oke, ini contoh soal juga sudah cukup, lumayan. Ini sikloton yang dia membuat dia jadi bergerak melingkar. Ketika bergerak melingkar di sini ada frekuensi osilasi ya. Kondisi resonansi adalah di sini jika energi proton meningkat, energi diberikan ke proton adalah, pada frekuensi resonansi. Oke, ini kita, frekuensi ada seper-T ya, di mana tadi yang sekian, maka ini, frekuensi sekian, Qb per 2 pi kali M. Nah, sudah cukup lengkap ya, semoga bisa menjadi bahan untuk Anda belajar begitu. Nah, ini di sini mencirikan, menjelaskan tentang kalau kawat arus, dia ada, ini kawat. Kemudian ini ada medan magnet arah menuju luar, menuju papan sini ya, gunakan tangan kanan. Tetapi karena arusnya di sini nol, maka tidak ada gaya pembelok ya. IL cross B, tidak ada gayanya sama dengan nol. Tetapi ketika ini ada B dan ini di dalam kawat ada arus, nah ini arus, kemudian ini apa, arah B-nya ke arah sini, maka akan ada gaya yang menarik ke sebelah kanan. Makanya kawat ini menjadi tertarik ke sebelah kanan. Untuk ini arus ke arah bawah, ini akan menjadi tertarik ke sebelah kiri. Nah, ini semua penurunan ini sudah saya turunkan untuk kasus seperti ini, sudah saya turunkan di catatan saya ya. Oke, ini lebih jelasnya lagi sudah. Nah, ini untuk melihat ini kawat. Jadi ini orang pesulap ya, ada pesulap yang suka bisa seolah-olah dia terbang begitu. Itu kan bikin bikin apa seolah-olah mistik. Ini bukan mistik ya, ini ada kawat. Kawat ini kalau titik ini tandanya artinya dia menuju keluar ya. Jadi ini ada kawat arah masuk dan nah gitu. Nah, kawat ini dikasih arus. Nah, kalau ini kawat panjangnya L, kalau tanda seperti ini berarti kawat dikasih arus arahnya ke sini, keluar begitu. Nah, kawat yang berarus ini kemudian kawat yang mana ya, saya coba, contohkan pakai kabel lah, pakai begini ya. Ini ada kawat seperti ini, arah I-nya ke arah sini, kemudian nanti ke arah sini ada B, maka ada arus, ada B, maka akan ada gaya magnetnya ke arah atas ya. Arusnya ke arah depan, tekuk B ke arah kanan, ya ini maka jempol saya adalah arah dari gaya magnetnya, ya ini gaya magnet. Kawat ini di atas gini melayang saja, tidak disangka oleh apapun juga melayang gitu ya. Nah ini padahal kawat itu punya gaya berat. Itu gaya beratnya adalah massa kawat dikalikan G-nya, Mg. Mg arah ke pusat bumi. Massa kawat ke arah pusat bumi, karena kawat berarus ini ada di darah B arah ke sini, gaya magnet ke arah atas, maka kalau gaya magnet dengan gaya gravitasi ini sama besarnya, maka kawat ini akan nampak bisa melayang begitu ya, bisa kawat berarus disimpan di dalam medan magnet dari arah utara ini selatan, maka kawat tersebut seolah melayang. Itulah permainan seperti sulap ya. Orang bisa tiba-tiba naik melayang begitu. Tidak perlu heran ya. Itu bukan karena mistik, tapi itu karena memang sangat ilmiah begitu. Oke, ini tinggal masalah besarnya silahkan Anda berarti gaya magnet akan sama dengan gaya berat begitu ya. Tinggal diturunkan saja. Ini berapa gaya magnetnya? I, L, B, sin, sudut. Ini berarti sudut ini sudut antara kawat, arah kawat dengan B. Kalau kawatnya tegak lurus, B-nya begitu tegak lurus, berarti kan ini sin 90 begitu ya. Oke, ini torsi juga sudah ya, saya jelaskan tiap kelas sudah, dan ini contoh soalnya. Ini yang ingin saya review sedikit kepada Anda untuk kemarin kita kan menyelesaikan topik ini di kelas masing-masing ya. Semuanya sudah sampai ke sini dan ini pun dalam catatan saya topik ini sudah saya turunkan, saya bantu dengan saya tulis, saya turunkan. Semoga Anda ingat ya. Jadi ini energi potensial magnet itu adalah harus ada acuannya. Acuannya ketika posisi momen dipol magnet dengan kalau ini bidang kumparan, maka momen dipol magnet itu arah tegak lurusnya. Kalau arah arus ke sini, arah mu-nya ke bawah. Kalau arah arusnya berlawanan jarum jam, arah mu-nya ke atas ya. Nah ini mu dengan B, ini artinya nanti pakai berapa usahanya? Usahanya adalah mu dot B, ada minusnya.
lihat di catatan tulisan tangan saya yang sudah saya share kepada Anda ya. Ini yang catatan slide yang di bab 6 sudah saya bahas ya, di 2 kelas ya kemarin sudah diselesaikan. Nah, langsung masuk ke sini, ini masih kelanjutan dari medan magnet, ini pun sudah saya buka di Edunext ya, untuk kedua kelas 8 dan 9, sudah saya buka untuk yang pelajaran 7, hanya di sini ini filenya nyambung dengan pelajaran 8 begitu ya, pelajaran 8 itu dengan pelajaran 7 sama bagian belakangnya. Di sini masih ada sedikit topik medan magnet ya, itu medan magnet oleh arus listrik. Nah, ini biosafat di dalam catatan saya sudah saya turunkan, jadi ini gambar lebih bagusnya lagi. Jadi kalau ada kawat yang tidak beraturan, kemudian kawat ini saya berikan arus begitu. Nah, misalkan kita ingin tahu oleh sepotong panjang kawat DS ini yang diberi arus di ini, kita ingin tahu berapa di titik P medan magnetnya. Kita lihat ini rumusnya apa? Nah, ini kan rumus biosafat ya. Nah, seperti ini, Nu0 Pi, I artinya arus yang mengalir, DS artinya elemen sepotong DS ini rumusnya ini kan sin theta. Lihat di catatan saya rumus umumnya R topi begitu ya. Jadi tidak dikalikan dengan jaraknya, hanya dengan arahnya saja gitu. Nah, ini DS, sin theta ini sudut antara arah kawat ini ya dengan R yang menuju titik P. Jadi ini tetanya gitu ya. Sin theta ini R ini adalah per R kuadrat, R adalah jarak dari si elemen kawat tadi terhadap titik P yang kita ukur besarnya medan magnetnya begitu ya. Oke, di sini kita Nu0 adalah ini tetapannya Tesla meter per ampere ya. Kemudian Pi-nya masukkan 3,14. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Lihat, cross R topi ya. Jadi karena cross ini adalah nilai sinusnya dan di sini sebagai vektor satuan saja, maka kita tidak dikalikan dengan R-nya, tapi cukup dengan arahnya saja. Jadi sin theta menunjukkan arah DS dengan arah R tanpa ada besaran R begitu ya. Nah, ini rumus umumnya, ini penjelasan detailnya begitu ya. Oke, dari situ ini lihat di sini kita gunakan kaidah tangan kanan. Kalau ini ada kawat berarus, ya kawat berarus, maka kita dalam eksperimennya kita kawat dikasih arus, maka nanti akibat kawat yang ada arus, maka itu akan menghasilkan efek magnet begitu ya. Akan menghasilkan efek magnet. Nah, efek magnet itu bakal bisa diwakili oleh ini. Jadi ini di sekelilingnya nampak menjadi seperti ini menunjukkan ada efek magnet begitu ya. Coba Anda punya batang magnet begitu Anda simpan di dalam pasir begitu ya, nanti dia akan mengikuti garis gaya magnetnya. Nah, ternyata kawat yang diberi arus pun ini memberikan efek magnet seperti ini. Jadi artinya apa? Kawat arus listrik akan menghasilkan efek magnet begitu ya. Nah, sekarang kita ini arahnya kalau saya perbesar dulu. Ini cross itu artinya arah arusnya masuk. Jadi ada kawatnya katakanlah begini, kawatnya begini ya, arahnya masuk ke sana arusnya. Berarti ini seperti ini dan ini adalah arah tangan saya begini. Jadi arah B-nya akan seperti ini gitu. Nah, nanti tinggal hitung B di titik terdekat, B di titik terjauh seperti apa. Nah, itu gunakan kaidah tangan kanan. Kalau arah arusnya masuk, maka seperti ini B-nya. Kalau arah arusnya ke atas, maka seperti arah arus ke atas gini ya. Nah, arah arus ke atas berarti begini arahnya. Kalau yang ke bawah berarti ini begini arahnya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas ya, gambarnya cukup bagus, gitu ya. Bisa membantu imajinasi Anda. Nah, ini medan magnet akibat kawat lurus panjang. Jadi tadi saya di catatan saya sudah langsung saja potong kompas. Ini hasilnya adalah Nu0 per 2 PR ya. Untuk kawat lurus, maka pada jarak R dari kawat lurus tersebut, ini berapa B di sini? B di sini adalah Nu0 I per 2 PR ya. Nah, ini tuh hukum biosafat untuk kasus khusus kawat lurus ternyata ini sinkron dengan hukum ampere ya. Sudah saya bahas di bab sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. Jadi hukum biosafat ini berlaku lebih umum ya, berlaku lebih umum untuk yang bentuknya yang tidak beraturan. Pokoknya yang penting lihat kawat seperti ini kita selesaikan dengan biosafat begitu ya. Nah, ketika untuk kawat yang lurus kita selesaikan dengan biosafat, silakan Anda turunkan hasilnya ini sama dengan hukum ampere. Jadi
Pak Ampere itu menghitung berapa medan magnet di sekeliling kawat berarus listrik dan hasilnya sesuai sinkron dengan hasil dari konsep biosafat begitu ya. Ini kita integrasikan saja, silahkan dilihat ya, New 0I per 4Pi ini 4 asalnya gini ya, I kemudian sin theta ds per R kuadrat. Nah, ini karena kawatnya panjang sekali ya dan tidak tahu berapa panjangnya, kita bagi dua, 0 sampai tahingga, ini pun 0 sampai tahingga. Maka di sini menjadi 2 kali 0 sampai tahingga. Jadi ini kawat panjang yang tak berhingga, jadi kita bagi dua saja. 0 sampai tahingga dikalikan 2 begitu ya. Sehingga di sini kalau ada 2 di sini maka 4 di sini menjadi hilang gitu ya. Ini 0i per 4 per 2 pi 0 sampai tahingga, kita masukkan ini sin theta ds. Nah, di sini dihitung sin theta, theta adalah yang ini, maka sin theta berarti sin theta ini sama dengan sin pi dikurangi theta ya. Ini pelajaran trigonometri, itu sama dengan r dibagi ini. Ya, dibagi sudut yang di hadapannya ini, maka ini silahkan Anda masukkan ke sini ya. Silahkan diolah sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini mereview saja. Nah, ini tambahan yang tidak ada atau tidak ada dalam catatan saya begitu ya. Ini saya tambahkan sih sudah cukup jelas. Penggunaan hukum biosafat. Misalkan Anda punya kabel seperti ini, punya kawat lah, kawat ini lengkung seperti ini. Dengan ini kalau dianggap sebagai apa ya, lengkungan kecil dari sebuah lingkaran yang besar begitu ya. Ini sebesar sudutnya adalah sudut theta seperti ini. Nah, ini diberi arus. Anda disuruh menghitung berapa sih medan magnet di titik pusat ini, begitu ya. Maka masukkan saja New 0 I, IDS, R kuadrat sin 90. Kenapa ini sin 90? Karena lihat di sini. Ini untuk yang di dalam kabel ini, di dalam kawat ini arah delta S-nya ke arah sana. Kemudian ini kan kita lihat rumusnya, mana rumus umumnya. Nah, ini rumus umumnya ya. DS, arah vektor DS, ini berarti DS. Di sini kan cross sin, tapi ini bukan besaran, tapi ini arah R. Jadi ini tuh kalau kita lihat ini adalah sudut DS sinus, karena kan cosinus ya, sinus sudut di antara DS dan R begitu ya, tanpa masukkan R-nya, cuma sudutnya saja begitu. Oke. Di sini berarti kita masukkan antara DS dengan R ini sudutnya 90, berarti sin 90 ya, sin 90. Oke, kita turunkan seperti ini. Turunkan silahkan menjadi seperti ini ya. Ini kita lihat berapa ini 0 sampai sudutnya 0 sampai theta New 0 per 4 pi. Di sini I kemudian DS itu yang mana DS? DS itu berarti ini kan DS ini kalau diintegralkan maka sama dengan dari sini ke sini. Maka panjang busur ini ya, panjang busur ini cukup kita wakili sebagai R dikalikan theta ya, di sini. R New 0I per 4pi ini Anda tahu ya, panjang busur ini adalah besar sudut kalikan jari-jari lingkaran, karena kawat sepotong kawat ini kan merupakan bagian kecil dari sebuah lingkaran yang besar begitu ya. Maka panjang busur ini sama dengan sudut dikalikan jari-jarinya. Jadi sini menjadi R dikalikan sudutnya per R kuadrat ya. Nah, di sini berarti I, ini R per R coret tinggal R. Di sini sudutnya dari mana sudutnya? Mulai dari sini sampai ke sini, theta ini ya. Kita masukkan theta. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau untuk seluruh lingkaran di sini maka kita masukkan sudutnya adalah 2pi begitu ya, 2pi dibagi 4pi, maka di sini menjadi New 0I per 2R. Itu untuk yang sudah kita turunkan. Untuk satu cincin, maka B di tengah-tengah cincin adalah New 0I per 2R. Ini untuk yang sepersekian cincin begitu ya. Oke, nah ini nih ya, untuk satu cincin akan seperti ini. Ini sudah saya turunkan juga ya pakai biosafat dalam catatan saya. Oke, di sini lihat ini DS sama dengan R d theta. Jadi panjangnya busur DS ini sama dengan besar sudutnya dikalikan jari-jarinya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini lagi, ini jenis yang lain. Kalau saya punya kawat seperti ini, kawat dilengkung seperti ini kan segmen kecil lingkaran ya. Kemudian ke sini.
Berapa P di titik ini? Nah, kita hitung untuk per masing-masing kawat ini begitu ya. Ini B1 kita lihat I-nya ke sini. Kemudian R-nya ke sini. Jadi ini sebagai DS ya. Lihat DB1 04I IDS sin theta, 04I IDS. Nah, DS-nya arah ke sini, B-nya pun arah ke sini. Jadi sudut antara DS dengan R nih ya. Tadi kan rumus ini DS sudut antara DS dengan jari-jari atau jarak kawat ini ke pusat. Ini berimpit sudutnya ya. Arus ke sini, R-nya pun arah ke sini. Maka ini sin 0, maka 0. Yang ini pun sama, arah arah apa ini? Arah DS ke arah sana, kemudian ini R. R itu jarak dari kawat ke titik yang kita amati berapa nilai B-nya, itu pun sama, sudutnya 0, maka sin 0 sama dengan 0. Maka untuk DB1, B1 dan B2, B di titik C oleh kawat 1 dan kawat 2 adalah 0. Tinggal kita amati untuk kawat yang 3 ini. Untuk kawat 3, lihat di sini, masukkan ini, nanti I-nya arah ke sana, jempol saya, ini jari tangan saya dari sini masuk ke sini. Di sini akan ada di titik C, B arah masuk ke dalam. Ya, ini penjelasan yang tadi ya. Nah, ini untuk yang ketiga, maka ini sama dengan nu 0I per 4 PR. Nu 0I per 4 PR, tadi sama seperti yang tadi, yang ini nih. Nu 0I per 4 PR, berapa sudutnya? Gitu ya. Nu 0I per 4 PR, berapa sudutnya? Di sini karena sudutnya seperti ini siku-siku ya. Siku-siku itu berarti berapa? Pi per 2 ya, 90 derajat. Maka sudutnya kita masukkan pi per 2. Hasilnya lah nu 0I per 8R. Coret pi-nya ya. Nu 0I per 8R. Jadi akhirnya dijumlahkan total di titik C, B-nya adalah B oleh kawat 1, kawat 2, kawat 3. 0 plus 0 plus sekian, total sekian. Kemana arahnya ini? Kita lihat. Set, arah I-nya ke arah sana, maka ini di titik C ini arah B-nya akan masuk ke dalam, digabungkan B oleh ini 0, oleh ini 0, oleh ini ada ya, nu 0I per 8R begitu ya. Begitu cara menghitung ini, semoga bisa dipahami ya. Ini pun sama, ini soal ini pernah dikeluarkan dalam sebuah ujian ya. Kalau misalkan nanti ini soal seperti ini sering dikeluarkan dalam ujian betul seperti ini. Ini contohnya apa ini? Terdapat 2 kawat lurus panjang. Ini kawat nih. Ini ada kawat, ini kawat. Jadi kawatnya tidak digambarkan seperti ini. Jadi gambarnya gini masuk ke layar begitu ya. Ada 2 buah kawat. Ini ada contoh yang bagus sedotan. Nah, ini 2 buah kawat nih ya. Yang hijau saya beri I1, yang putih ini saya beri I2. Nah, kalau dilihat di sini ini artinya apa? Kawat I1 ini artinya arah I-nya ke arah keluar. Dan kawat I2 ini arah I-nya arah masuk. Jadi ini 2 buah kawat yang dialiri arus dengan arusnya berlawanan arah. Yang ini keluar, yang ini masuk begitu ya. Nah, ini jarak antar kawatnya D 5,3, kemudian arus pada I1-nya 15 ampere, arus pada I2-nya 32 ampere ya. Berapa medan magnet yang ada di titik P begitu ya, itu pertanyaannya. Berarti ini untuk kawat ini Anda harus lihatnya seperti ini nih. Karena ini arah keluar I-nya, ini jempol saya himpitkan ke harus tangan kanan. Jempol saya himpitkan ke apa? Ke kawat ini dan B-nya akan masuk gini ya. Nah, gini. Nah, gini akan begini. Jadi nanti ini B di sini tuh akan seperti ini. Set ke titik P. Tak akan ke arah sana. Begitu. Nah, oleh kawat yang kedua, ini kawat kedua ini dia arahnya masuk. Berarti ini gini, ini masuk ke dalam ya. Ini gini masuk ke dalam. Jadi nanti ini jempol saya sini masuk, B-nya tek di titik B dia akan ke arah sini begitu. Jadi lihat di bawah ini gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini kawat pertama, kawat kedua oleh kawat pertama ini keluar set. Ini adalah B-nya oleh kawat satu adalah ini ya. Gini seret gitu ya. Jadi kita lihatnya ini arah B-nya begini, tek. Nah, gitu. Oleh kawat ini masuk, dia arah B-nya begini, tek, tek sana gitu ya. Jadi ini B1-nya ini, B2-nya ini, ya. Ini soal termasuk yang nanti akan masuk mungkin di kelas sedang ya, kelas sedang sulit biasanya. Kalau sulit itu artinya ada tahap 3 konsep yang divariasikan begitu ya. Oke, dan tidak seperti ini pasti otak-atik lagi soalnya ya, dimodifikasi. Karena ini kawat lurus, maka B1 nu 0 I1 2 pi R. R-nya apa? R-nya berarti jarak dari kawat ke titik P ya. Berarti yang ini.
R-nya adalah yang ini, dari sini ke sini. Kemudian B2 adalah new 0 I2 2PR, berarti ini. B2 adalah new 0 2pi, R-nya R yang ini. Ya, jarak titik tersebut ke pusat kawatnya begitu. Ini R-nya. Begitu. Nah, di sini ini kan yang diketahui soal ini D. Berarti R ini sama dengan ini 90 derajat, ini sama sisinya sama, berarti ini akan 45 45. Maka R ini sama dengan cos ya. Ini sudut miring, ini sudut yang mengapit sudut di sini. Maka ini sama dengan D cos 45. Yang dua pun sama, R ini sama dengan D cos 45 begitu ya. Oke, nah setelah punya B1-nya menjadi seperti ini, B1-nya sudah kita uraikan, R-nya menjadi D cos 45, B2-nya sudah. Ini B1, ini B2. Maka cari B gabungannya. Nah, ingat B itu adalah vektor. Jadi vektor itu punya arah ya, tidak langsung B1 hitung angkanya, hitung angka jumlahkan tidak bisa. Lihat arahnya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, saling tegak lurus. Maka untuk menjumlahkannya kita bisa gunakan Pitagoras seperti ini. Kita bisa gunakan konsep jajaran genjang dan apapun juga ya, silahkan penjumlahan vektor Anda lihat di semester 1 bab awal banget ya tentang vektor begitu ya. Nah, ini dijumlahkan seperti ini, maka tinggal Anda jumlahkan saja. New 0, 2pi D cos 45 sama tinggal I1, I2. Ini dikuadratkan keluar jadi hilang kuadratnya, tinggal I1 kuadrat plus I2 kuadrat ya. Selebihnya selesaikan oleh Anda. Kemana arah B ini? Arah B ini kita hitung, kita lihat sisi miring, berarti sudut ini adalah tangan dari B1 per B2 ya, sudut ini. Maka kita cari inverse tangannya B1 per B2, kita masukkan B1 dengan B2 semuanya sama, tinggal beda I1 dan I2, jadi akan seperti ini ya. Kita masukkan hasilnya seperti ini, maka berapa sudut? Biasanya kalau ditanya sudut itu terhadap sumbu X positif, maka tinggal Anda tambahkan ini dengan, ini kan 45. Maka ini sumbunya adalah ini ya, sama satu sudut begitu ya. Ini pun akan 45. 45 ditambahkan ini, begitu. Semoga ini contoh soal bisa Anda pahami yang di kuesioner, bukan kelas ini, tentu bukan kelas sebelumnya yang memberikan masukan kepada saya. Pertama, penulisan Jamboard jangan delay. Kedua adalah Bu, contoh soalnya diperbanyak. Oke, ini sudah ada beberapa contoh soal ya. Nah, ini pun sama, ini gaya antara dua kawat paralel ini sudah kita bahas ya di catatan saya. Kalau arusnya searah, maka nanti ini kawat ini akan tarik-menarik ke dalam. Tapi kalau arah ya kawat yang satu arusnya ke arah atas, kawat kedua arusnya ke arah kiri atau ke arah bawah, maka nanti ini akan tolak-menolak ya. Lihat di catatan saya, ini sudah saya bahas ya. Di sini pun ada lumayan lah. Oke, nah ini yang tidak ada di catatan saya, supaya Anda, saya sudah bilang bahwa hukum Ampere, ini hukum Ampere ya, hukum Ampere itu adalah identik sama cara berpikirnya seperti hukum Gauss ya di topik medan listrik ya. Integral tertutup, misalkan begini, ini ada kawat, oke, ini ada kawat, saya beri arus. Ini lihat di video ya, ini adalah kawat, saya beri arus. Ini berarti arah arusnya adalah masuk ke sana begitu ya. Nah, maka menurut hukum Ampere di sekeliling kawat ini ya, itu ada efek magnet begitu ya. Ada efek magnet. Kemana arahnya? Oke, ini arah I-nya, berarti arahnya seperti ini. Akan seperti ini arah di sekeliling muatan I2 ini begitu. Oke. Sekarang ada kawat kedua di sebelahnya. Nah, arah arusnya dia apa ini kalau gini keluar ke sini. Keluar ya. Ini masuk, ini keluar. Kalau ini keluar, berarti begini. Masuk. Kalau yang ini, oke lah. Yang penting ini karena ini kan medan magnet oleh masing-masing kawat di sini tidak digambarkan. Jadi ada satu kawat I1, I2, I3. Masing-masing ini kawat sudah diberikan arah arusnya. Ini berarti keluar, ini berarti masuk ke dalam. Yang kawat ketiga ini apa ini? Silang ya kalau nggak salah ini ya, atau titik-titik ya, titik berarti dia keluar begitu ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah tahu konsepnya bahwa kalau ada kawat diberi arus, maka di sekeliling kawat itu pasti ada medan magnet begitu ya. Nah, tinggal masalah arahnya. Nanti gunakan kaidah setengah itu ya. Kalau begini, maka gini muternya. Kalau arahnya arusnya ke sana, maka gini muternya begitu ya.
Nah, sekarang ini ada beberapa kawat yang ada arusnya begitu. Jadi kita ingin tahu berapa sih medan magnet gabungan di daerah sini nih, daerah sini. Nah, di sini berarti yang dilingkupi oleh apa ini ampere ya, loop ampere ini sama seperti permukaan gaya Gauss, ini pun ada permukaan hayal dari ampere begitu ya, namanya loop ampere. Nah, di sini kita ingin tahu berapa sih B di daerah sini begitu. Nah, di sini sama seperti di sana ya. Jadi yang di hukum Gauss B.ds. Di sini kenapa ds artinya panjang lintasan ini ya. Kalau di medan listrik di hukum Gauss ini B.da ya. .da artinya kalau ada muatan maka berapa sih volume apa luas permukaan Gauss total, maka untuk bola berarti luas permukaan bola begitu ya. Nah, di sini ini lintasan saja. Jadi ini apa area ini sehingga di sini ds. Ds itu adalah panjang lintasan yang sampai tertutup sampai kembali ke sini tertutup gitu ya. Nah, di sini sama dengan nu0 kali I yang dilingkupi ya. Ini bagi yang apa? Bagi yang eh, fisikanya sudah agak kececeran arahnya gitu ini akan berat, tapi bagi yang masih connect dengan konsep ini bakal oke. Ini memang apa bentuk lain dari maaf bentuk lain dari hukum Gauss begitu ya. Nah, di sini lihat ini penjelasan hukum ampere yang lebih detail ya. Di sini bagus penulisannya. Nah, hukum ampere yang sesungguhnya seperti ini. Integral B.ds, berarti ds itu adalah integrasikan seluruh panjang lintasan ini. Tertutup artinya satu sampai penuh begitu ya, tertutup ini. Integral tertutup. Sama dengan ini kan ada dot ya. Jadi B integral ds, dot ini artinya cos theta. Apa cos theta? Sudut antara B dengan ds. Jadi kalau pada lingkaran, maaf ya, kalau misalkan ini kawat diberi arus, maka nanti ds itu kan ini ya, ds dengan B berimpit begitu ya. Maka di sini B.ds-nya adalah cos 0, cos 0 adalah 1 begitu ya. Nah, di sini untuk membedakan bahwa tidak selalu harus tidak jadi cos theta ini menunjukkan sudut antara B dan ds. Makanya sini dibuat gambar seperti ini. Jadi gambarnya bukan berbentuk bulat begitu ya. Sehingga di sini lihat, di sini misalkan ada B-nya ke arah sana, padahal ds-nya ke arah sini. Jadi di sini nanti menghitung apa ini B.ds-nya adalah ini ada sudut antara B dengan ds begitu ya. Tidak harus mesti selalu sama ya ds dengan B itu ya arahnya begitu. Nah, di sini B ds cos theta ini sama dengan nu0 dikalikan arus yang dilingkupi oleh permukaan hayal medan magnet tersebut begitu. Nah, di sini ininya Anda sudah bisa ya, tinggal nanti kalikan B-nya yang mau dicari biasanya ya. DS adalah tinggal Anda hitung panjang DS ini berapa begitu. Cos theta artinya sudut antara B dan DS-nya. Nah, tinggal ini Anda hati-hati dengan ini I yang dilingkupi. Nah, kalau ada dua arus seperti ini, berarti ini I yang dilingkupi, I3 tidak masuk. Jadi I yang dilingkupinya hanya yang I2 dengan I1 saja, ya. Masukkan di sini I2 plus I1. Belum selesai. Ini arus tuh ada arah, ya. Lihat di sini. Ini arahnya adalah I2-nya keluar, yang ini arah I1-nya adalah masuk. Jadi ini berbeda arah. Makanya di sini kalau saya berikan masuk sebagai positif, maka yang keluar saya berikan sebagai negatif. Jadi ini persis seperti pembahasan seperti pemodelannya persis seperti pada perumusan Gauss begitu ya. Nah, begitu tinggal selebihnya tinggal diselesaikan saja. Jadi B ds cos theta integrasikan buat semua, maka di sini sama dengan nu0 kali I-nya tinggal dijumlahkan saja. Ketika semua arah arusnya searah, jumlahkan saja. Ketika berlawanan arah, ambil mana arah positif, mana arah negatif, tinggal diselisihkan saja. Begitu ya. Ini catatan ini cukup bagus ini gambarnya, mudah-mudahan bisa Anda pahami yang tidak ada di dalam catatan saya begitu ya. Kalau di dalam catatan saya, ini saya bisa share ini nggak ya? Bisa pindah layar nggak? Saya lupa lagi ini. Gaya medan magnet. Bisa Anda lihat catatan saya tidak? Halo? Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Terlihat tidak? Belum, Bu. Oh, Tidak, Bu. berarti ini lupa ini zoom ya. Zoom harus tadi saya di mana?
New share, tunggu sebentar, catatan saya yang ini. Oke, share. Mohon maaf ini ya, biasa sudah tua sedikit gaptek, jadi yang begini-beginian saya agak lelet. Tadi saya sempilkan hukum ampere di sini kalau dalam sultan ini adalah ini langsung saya pakai ya karena saya butuh cepat untuk menghitung seperti bahwa di dalam arus ada B begitu. Kemudian di belakangnya saya tuliskan hukum biosafat, saya menggunakan biosafat untuk menghitung cincin. Kalau ada sebuah cincin dikasih arus, maka B-nya akan di tengah-tengah sebesar ini. Oke. Nah, ini saya sempilkan di bawah sini ya. Nah, ini hukum ampere nih. Di sini saya sempilkan sedikit saja. Nah, ini untuk menghitung karena ini versi Cardinal. Versi Cardinal artinya ini arus, ini ada B begitu ya. Nah, seperti ini saya turunkan dari hukum ampere seperti ini. Nah, di slide tadi itu penjelasan hukum ampere lebih detail begitu ya, termasuk yang ini. Yang saya hati-hati kalau ada kasus seperti ini. Jadi kalau ada kawat lurus, dari sini kawat lurusnya arahnya ke belakang sana jadi gini. Nah, permukaan kawatnya gede banget nih, gede banget. Jadi arus itu kan akan ngalir di seluruh permukaan ini. Bagaimana kalau B di dalam kawat ini? Nah, itu perhitungannya ingat ini di sini adalah arus yang dilingkupi di dalam daerah B yang mau kita amati begitu ya. Sama seperti ini yang tadi saya jelaskan ya. Oke, saya pindah lagi layar ke yang sebentar tadi mana ibu-ibu kehilangan arah. Oke. Mohon maaf. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini di bawah ada contoh soal yang hadis saya sampaikan ya. Apa di sini medan magnet pada sekitar kawat lurus berarus. Ini yang tadi. Ini B, cara menggunakan hukum ampernya, B dot ds, maka B dotnya menjadi cos theta, ini ds, B integral ds. Kenapa di sini cos theta sama dengan 0? Karena di sini, kalau ini kawat arus lurus begini, maka di sini kan B-nya lingkaran sempurna begitu ya. Nah, lingkaran sempurna, ini kawat yang berarusnya begitu. Nah, di luar sini berarti ini kan sempurna, maka ds dengan B-nya berhimpit, maka cosnya 0 begitu ya. Jadi ini B, berapa panjang lintasannya? Ya, ini keliling lingkaran 2 πr ya. Yang harus saya turunkan ini hukum ampere di dalam catatan saya. Di sini cukup lebih enak dibacanya. Nah, oke, ini sudah. Kemudian medan magnet di dalam kawat lurus berarus. Ini, nah ini yang ingin saya terangkan ini ya. Kalau misalkan kawatnya bukan kawat titik nih, seperti ini kawatnya. Kawatnya gede banget permukaan kawatnya begitu ini permukaan depan kawat. Kemudian ini diberi arus, arusnya kan nggak akan di tengah-tengah ini pasti dia kan terdistribusi di sini ya si muatan yang bergeraknya gitu. Nah, kemudian ini misalkan kalau pertanyaan ini kan ini R-nya di luar kawat ya. Kalau misalkan R-nya tuh B di dalam kawat bagaimana? Maka ingat di sini adalah mana tadi new 0 I-nya, mana hukum ampere? Hukum ampere ini ya new 0 I-nya, ini I-nya I yang terlingkupi oleh B tadi ya. Masukkan ke sini lihat ini saya perbesar ini kawat seperti ini kawat berarusnya. Maka kita ngitung B di dalam kawat ya. Nah, di sini harus hati-hati. Di sini adalah I-nya adalah I yang dilingkupi, berarti bukan I yang keseluruhan ini. Ini sama seperti yang ada di dalam catatan tangan saya sudah saya turunkan juga ya. Ini gambarnya lebih bagus ya. Jadi ini lihat permukaan depan kawat, ini ke belakang sana kawatnya begitu ya. Oke, semoga ini membantu. Nah, ini sudah diberikan juga contoh soalnya, sudah cukup bagus ini ya. Jadi kalau untuk yang di dalam kawat, misalkan ini kawatnya bahkan berongga. Ini persis seperti ini ya, jadi berongga di tengahnya. Maka berapa B di sini? Berarti hanya oleh arus yang ada di bagian ini saja nih. Berarti arus yang ini saja. Nah, di sini ada konsep rapat muatan. Nah, berarti arus yang dilingkupi adalah rapat muatan kalikan permukaan ini semua ya yang ada muatan ini. Anda silahkan ini buat latihan Anda ya. Ini pengayaan ini kalau untuk kelas B, tetapi ini contoh soalnya sudah cukup lengkap ya. Lebih aman kalau kita tuh memahami konsepnya utuh begitu ya. Tidak hanya untuk kasus bahwa kawat itu dianggap titik saja begitu. Oke, ini sudah dihitungkan silahkan. Nah ini B.ds, ini 2 πr. Maka ini I-nya I yang dilingkupi, berarti yang di dalam ini saja kita bandingkan ya. Ini sama persis seperti yang di dalam catatan saya. Saya di sini malah berongga begitu ya. Kalau berongga berarti nanti arus yang di dalamnya hanya dihitung yang di daerah sini saja. Oke, ini contoh soal sudah sangat lengkap. Silahkan bisa Anda kaji sendiri ya. Nah, ini yang masuk ke topik solenoida yang belum saya bahas ya. Belum kita bahas solenoida.
solenoida di sini di dalam slide ini dibahas di topik medan magnet. Sementara di catatan tangan saya nanti ini akan saya bahas di topik induksi elektromagnetik. Sama saya tidak masalah ya di topik induksi elektromagnetik. Saya butuh B-nya, butuh B untuk sebuah solenoida. Nah, sehingga di sini kalau di slide ini dibahas di topik medan magnetnya ya. Kalau saya catatan nanti langsung saja dihitung dulu B solenoida di induksi magnetik, baru dihitung hasil induksinya begitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini jadi nanti saya tidak akan meloncat ya untuk diinduksi tentang solenoida ini. Kenapa saya jelaskan di medan magnet? Ya, medan magnet kan masuk dalam bahan ujian. Karena di PPT Kat0 pun ini solenoida ada di topik pembahasan medan magnetnya. Hanya di catatan saya saja yang itu tersimpan di induksi elektromagnetik. Oke. Ini kita lihat apa itu solenoida. Ya, solenoida itu adalah spiral. Jadi ada kawat listrik ya dibentuk spiral seperti ini digulung begitu ya. Nah, begini digulung seperti ini, panjang lah begitu ya. Nah, coba ya ini alatnya sederhana memodelkan sederhana di depan layar video Anda ya. Jadi ini kawat digulung seperti ini. Nah, gitu. Yang kuning. Kuning ini adalah lilitan kawat gitu. Nah, yang kuning ini harusnya kan gambarnya lengkap begitu ya. Lengkap. Ini kita hanya lihat permukaan depan kawatnya saja. Jadi kalau Anda bisa lihat hanya menggambarkan yang kawat 1, kawat 2, kawat 3. Nah, seperti ini saja gitu ya. Dilihat dari depan. Hanya lilitan kawat bagian depannya saja. Oke, kita lihat ini apa ini saya matanya agak kurang ini. Ini berarti kalau lihat dari sini ini berarti keluar. Yang ini silang, ini berarti masuk ya begitu. Jadi kalau ini keluar kawatnya begini ya, saya ambil satu saja ya. Nah, begini. Nah, di bagian atas ini kawatnya sedang menuju ke sini. Yang bagian bawahnya bukan kawat ya. Ini kawat. Nah, di bagian atas kawat ini di sini ini arusnya sedang menuju ke sini ke arah saya. Sementara di bagian bawahnya ini silang ya. Kalau silang artinya di bagian bawah kawatnya masuk menuju ke Anda begitu ya. Jadi muternya nanti gini. Nah, gini muter arusnya begini. Begitu ya. Nah, sehingga di sini ini ada kawat kita ambil yang kuning ini saja satu gulungan. Di titik yang paling atas ini, di sini ini titik ya, titik berarti dia sedang keluar, kawatnya sedang keluar. Oke, yang di titik atas ini saya pasang jempol, berarti arah B-nya begini, ya. Jadi ini kawat yang di atas ini arah I-nya arah keluar, berarti arah B-nya begini. Muternya gini arah B-nya, ya. Nah, gini, berarti begini muternya gini. Gini muternya, ya, di ujung atas ini. Kalau di ujung bawah ini dia sedang masuk ya. Ini kali berarti dia masuk. Arusnya sedang masuk ke sana. Arus masuk ke sana berarti ini sedang begini. Nah, ini begini ya. Jadi arah B-nya begini. 4 jari saya arah B-nya. Jadi di bawah ini arah B-nya begini. Nah, yang atas arah B-nya begini. Begitu ya. Nah, kita lihat ini kan B untuk yang terdekat dengan kawat, ini B yang agak jauh, ini B yang makin jauh, ini B-nya yang makin jauh, mengelilingi kawat ini. Kawat kedua sama, arah B-nya seperti ini. Kawat ketiga pun sama, arah B-nya seperti ini kawat keempat, dan seterusnya. Arah B-nya semua sama, seperti ini. Karena di sini ini ada arus keluar, begitu ya. Nah, kita lihat ya, oleh kawat pertama, di sini B arah ke atas, oleh kawat kedua, oleh kawat yang sebelahnya ini arah B ke arah bawah, ya. Karena arus yang melewati kawat kuning ini sama, maka berarti B adalah apa ini kalau kawat lurus new 0 B new 0 sekian lah begitu ya. B-nya gitu dihitung pakai hukum ampere. Berarti besarnya B di titik ini dengan titik ini akan sama. Tapi arahnya berlawanan, ya. Ini pun sama, besar sama arah berlawanan, besar sama arah berlawanan, besar sama arah berlawanan. Sehingga di antara sela-sela kawat ini nilai B ada tapi saling menghilangkan sehingga 0. Bukan tidak ada ya. Nilai B di sela-sela ini ada, tetapi karena arahnya berlawanan maka akhirnya 0. Jadi yang terjadi di sini terjadi juga di sini nih, di sini terjadi. Ini mengelilingi kawat begitu ya, terjadi. Sama yang bawah pun, yang bawah kan arah B-nya seperti ini nih, ya. Dilihat yang kutub bawah. Ini sama, ini menghilangkan, saling menghilangkan,
ini saling menghilangkan, dan ini saling menghilangkan. Ya, bagian luar ini kan dia akhirnya kan oleh kawat ini, kawat ini bergabung dia tuh seperti ini ya. Kecil sekali, kecil, kecil. Ingat ya, medan magnet besar kecilnya besar medan magnet itu ditentukan oleh kerapatan garis gaya magnetnya. Di sini hanya satu, ini dianggap besarnya sangat kecil, dianggap di sini tidak ada atau nol ya. Di sini nol karena sangat kecil, apalagi kalau kawatnya ini sangat berdempetan begitu ya. Tidak ada B yang bocor keluar. Di sela-sela kawat B saling menghilangkan sama dengan nol. Di sela-sela kawat ini pas nol. Lihat di tengah-tengah. Jadi ini arah ke dalam, ini pun kan muternya seperti ini, arah ke sana. Jadi kalau arusnya ini arah ini keluar, arah begini arusnya, maka B-nya akan dikumulasikan akan berarah ke arah sana semua. Lihat ya, oleh yang sisi bawah, oleh yang sisi atas, ini semua ke arah sana. Dari kiri ke kanan, B kumulasinya oleh seluruh arus di dalam kawat ini akan berarah dari sini ke arah sini. Dan ini cukup besar, nampak dari garis gaya magnetnya cukup rapat. Ya, semoga bisa dipahami. Maaf saya minum sebentar. Mana ini? Oke. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya B itu akan ngumpul di dalam lilitan kawat yang disebut solenoida ini ya. Nah, setelah Anda memahami ini, mari kita lihat ini. Nah, jadi ini saya asumsikan seperti ini saja ya. Ini di sini tuh I-nya arahnya keluar di sisi bawah di bagian bawah KB itu kalau arah arusnya dari atas keluar, di bawah masuk, jadi gini ya, arah arusnya begini, maka arah B akan dari kiri ke kanan di dalam solenoida ya. Nah, setelah mengetahui di mana besarnya, di mana adanya B dan kemana arahnya ya, B itu ada di dalam dan arahnya dari kiri ke kanan. Kalau arah arusnya begini, kalau arah arusnya begini, kebalik nanti arah B-nya dari kanan ke kiri begitu ya. Nah, setelah mengetahui B arah B, kita akan menghitung besarnya B. Gunakanlah hukum ampere ini ya. Kita amati ini permukaan hayal loop ampernya segini aja lah ya, mewakili begitu A B C D A. Kita masukkan ke persamaan ini. Oke. Ini rumus umumnya B dot ds integral tertutup kita tuliskan. Ini lihat ds itu kan panjang lintasan. Kita ambil AB, CD, BC, CD, DA. AB, BC, CD, BA. Lihat yang AB. AB berarti ini. Ya, ini AB. Tuliskan B dot ds. Ya, kemudian nanti kita integrasikan. Lihat di sini B.ds ini artinya kemana arah B, kemana arah ds. Arah B ke arah sana, arah B ke arah sana jelas. Arah pada panjang loop loop ampere hayal ini AB ke arah sana. Jadi antara arah AB, arah ds nih, ds ini dari A ke B kecil sama arah medan magnet sama. Jadi ini dot ini adalah cos ya. Berarti cosnya adalah 0. Kalau ini B untuk yang dari A sampai B untuk dari sini ke sini, ini adalah B-nya, masukkan B, ds-nya adalah ini panjang AB, maka dotnya ini adalah cos 0, maka cos 0 adalah 1 begitu ya. Jadi ini ada hasilnya, nanti kita hitung. Yang kedua, BC. Yang ini lihat BC, B-nya arah ke sana, ds-nya ini arah ke sana, maka antara ds dengan B tegak lurus. Jadi ini dotnya adalah cos 90. Ini hasilnya 0. Yang ini CD, kalau yang CD ya, ini B.ds berlawan arah B-nya ke sana, CD-nya ke arah sana, cos 180. Tetapi sayang, di luar ini B-nya karena kecil sekali dianggap sebagai 0. Jadi yang ini menghasilkan 0 akibat B-nya yang 0. Dotnya sih menghasilkan angka ya, cos 180 begitu ya, tapi B-nya yang 0. Yang ini AD, yang ini DA kali ya, ini harus D ke A,
Yang DA ini sama seperti yang BC. B-nya ke sana, ini tegak lurus, maka ini menghasilkan cos 0. Jadi nolnya oleh dot. Ya, di sini oleh B, di sini oleh dot. Ini yang ada hasil. B dot DS. B cos 0 adalah 1. DS-nya berapa? Panjang AB. Panjang AB kita asumsikan sama dengan H begitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, Anda masukkan saja nanti ya. B dikalikan ini panjang ini adalah H, cos 0-nya jadi 1. Ini nu 0 kali I yang dilingkupi, katanya I yang dilingkupi oleh permukaan hayal Gauss ini. Maka I-nya berapa? I-nya adalah panjang ini dikalikan jumlah lilitan persatuan panjang. Jadi kan ingat ya, I ini adalah I yang dilingkupi. Jadi jangan bilang I. Kalau I ini kan hanya dalam satu kawat ini saja. Kalau I itu hanya dalam satu kawat ini saja. Kalau ini kawatnya banyak, maka kalikanlah jumlah lilitan. Itu I kali N besar jumlah lilitan. Nah, N besar jumlah lilitannya ini kan nggak tahu berapa. Kita ambil di sini definisikan tentang N kecil. N kecil itu adalah jumlah lilitan persatuan panjang dikalikan H adalah panjang solenoida, panjang ini. Maka nanti untuk panjang solenoida tinggal jumlah lilitan persatuan panjang kalikan panjang solenoida. Ini kalau dikalikan ini sebetulnya N besar. N besar itu apa? N besar itu adalah jumlah semua lilitan solenoida ya. Dikembangkan. Kita ini untuk loop kita ngitung segini dulu. Maka nanti untuk seluruh solenoida ini tinggal dikalikan berapa jumlah lilitannya ya. Di sini cukup diwakili dengan jumlah lilitan persatuan panjang N kecil dikalikan panjangnya lilitan begitu ya. Jadi hasilnya seperti ini B, ini ada H, ini nu 0, INH coret. Maka B untuk solenoida besarnya adalah nu 0 kalikan arus dalam setiap kawatnya, berapa ya dalam setiap lilitan kawat, N adalah jumlah lilitan persatuan panjang, begitu ya. Oke, ini pengenalan saja untuk toroida itu hanya solenoida yang dibikin melingkar, dibuletin gini aja, begitu ya, dibulatkan seperti ini. Nah, begitu. Sama saja nanti lihat arah arus ini di dalam akan ada arah B-nya begitu ya. Sama seperti ini nu 0 I dikalikan ini berapa sih jumlah lilitannya dikalikan nah N besar ini adalah N jumlah lilitan ya. Nah, di sini toroida kan seperti ini ya. Kita menghitungnya B-nya akan di tengah-tengah ini. Ini tuh solenoida yang dibentuk melingkar begitu ya. Yang dibentuk bulat, maka nanti ini integral ds-nya menjadi ini ds-nya ini 2πr ya. Maka B-nya sekian. Toroida tidak ada di dalam SAP untuk kelas 2B. Jadi ini hanya sebagai tambahan saja ya. Anda tidak terlalu fokus ke sini. Tapi kalau solenoida di dalam SAP 2B ada SAP fisika 2B. Oke, ini contoh untuk solenoida. Silahkan nanti buat latihan Anda ya. Silahkan. Oke, nah ini untuk cincin ini medan magnet pada koil, pada kawat melingkar lah begitu. Jadi ada lingkaran diberi arus listrik maka akan timbul medan magnet. Ini sudah saya terangkan ya catatan saya, tidak akan saya ulangi lagi. Hasilnya adalah, nah ini penurunannya silahkan, hasilnya adalah 2pi mana ya? Hanya 0/2R ya kalau untuk saya gunakan pakai Biosafat sudah ya. Di sini pakai hukum ampere pun untuk yang melingkar seperti ini nanti hasilnya akan nu 0 I. Ini adalah kawat cincin dikasih arus. Kita mau menghitung berapa B di titik P ini menggunakan hukum ampere begitu ya. Nah, saya sudah turunkan menggunakan Biosafat. Hasilnya adalah bukan di titik ini tapi di titik tengah ini. Hasilnya adalah nu 0 per kalau ada cincin maka B di titik tengah adalah nu 0/2R. R-nya adalah jarak dari cincin ini ya. Jarak dari muatan dari arus ke sumber ke titik tengah dari cincin tersebut. B di titik tengah ini ya. Ini untuk menghitung kalau cincin dihitung P di titik tertentu jarak dari permukaan cincin begitu menggunakan hukum ampere sama saja ya. Di sini menggunakan hukum ampere, saya sudah turunkan pakai hukum Biosafat di catatan tangan saya. Oke. Ini nih ya yang koil seperti ini. Oke. Nah, itu untuk topik medan magnet tambahannya ya. Jadi sekarang saya rehat sejenak kita sebelum masuk ke induksi elektromagnetik. Jadi untuk jam pertemuan ini
kita akan bahas berjalan terus saja. Nanti untuk pertemuan di yang satu SKS-nya saya pikirkan untuk bagaimana pendalaman untuk masing-masing kelas sesuai dengan progres kelasnya masing-masing ya. Kalau kelas 8 menurut saya tinggal diperbanyak kuis ya. Nah, yang belum saya tahu adalah kelas 09. Nah, kelas 09 pendalamannya tolong Anda aktif di kelas yang sedang jam kelas 09 khusus begitu ya, supaya saya bisa mengikuti progres Anda begitu ya. Tapi untuk yang 2 jam kita akan terus saja lanjut materi begitu ya. Oke, saya istirahat dulu sebentar, kita rehat selama 2 atau 3 menit ya. Karena kita akan masuk topik yang berikutnya dan di sini butuh untuk pengenalan kembali konsep. Sambil silahkan Anda endapkan yang konsep sebelumnya. Silahkan nyeruput teh panas, kopi panas atau apapun juga ya yang ada di sekitar Anda ya. Oke, sekian dulu. Saya nanti sambung lagi. Untuk kelas 08 ini akan saya perbanyak kuis setelah induksi elektromagnetik. Jadi arus bolak-balik akan kita garap nanti saja setelah pekan ujian ya. Jadi saya perbanyak kuis, pekan depan tuh kuis tutorial ya diselesaikan. Oke, kuis untuk semua bab. Dan kita nanti pekan ke-8 libur 1 minggu untuk perkuliahan. Tetapi Anda tidak libur, Anda akan setiap hari mungkin ada ujian ya. Nanti pekan ke-9, 10 ini saya pikir cukup aman ya sampai kita ketemu kembali di akhir semester. Semoga nanti kedua kelas ini akan sama ya, sudah sama kondisinya begitu ya. Oke, kita selesaikan sampai induksi elektromagnetik dan pekan depan kita mereview sesuai dengan kelasnya masing-masing saja ya. Oke, kita masuk ke share screen lagi. Saya mungkin akan dari catatan tangan saya dulu saja ya. Induksi elektromagnetik, PowerPoint-nya ini gaya sudah. Oke, ini supaya sama seperti yang sudah saya share kepada Anda. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. terima kasih. Ini pahami ini konsepnya ini pahami ya di SMA mungkin sudah bagi yang sudah menangkap, bagi yang kalau Anda itu adalah generasi yang berapa tahun ya Anda SMA-nya dengan sudah generasi online ya. Generasi online pertama itu tahun pertama ketika kita masuk ke online itu biasanya di SMA lebih berat lagi ya. Di perguruan tinggi pun saya sangat berat dulu ketika tiba-tiba di tengah-tengah harus masuk ke online ya. Ini saya nulis nulis materi semua yang ingin saya omongkan, saya tulis tangan itu tuh lama ini ya nulisnya ya. Jadi mohon maaf ya, saya variasikan saja keduanya. Oke, kita mulai topik baru ya. Kita sekarang membahas mengenai tentang induksi elektromagnetik. Jadi ada elektro, ada magnetik ya, ada listrik, ada magnet ya. Kita review sebentar ke belakang. Kita sudah membahas kita sudah membahas elektrostatik, itu tuh kita ngotak-atik semua tentang muatan listrik yang statis dan dia itu ternyata setiap makhluk di bumi ini yang terkecil sekalipun yang disebut dengan partikel, proton atau elektron ya, kita masih bicaranya kecilnya adalah proton elektron ya, belum yang ke lebih dalamnya lagi begitu ya. Itu ternyata mengandung sesuatu yaitu mengandung efek medan begitu ya. Nah, kalau muatan listrik dikatakan mengandung efek medan listrik.
Ternyata ketika di antara dua muatan yang sejenis tolak-menolak, yang berlawan jenis tarik-menarik begitu, demikian juga untuk makhluk yang lebih besarnya lagi, kita ini umat manusia, laki perempuan, ini adalah muatan yang berjenis kelamin berbeda. Akan timbul sama, umumnya adalah yang sejenis akan berkompetisi, yang berlawan jenis akan cenderung saling merapat begitu ya, itu hukum alamnya. Ada keteraturan yang terjadi di alam semesta ini gitu ya. Jadi Tuhan ciptakan semuanya memiliki keteraturan, dan sebetulnya kalau kita sudah bisa memahami satu satu topik dan keteraturannya kita amati, maka nanti sebetulnya untuk bidang-bidang lainnya itu ada pola yang sama begitu. Nah, di sini kita bicara elektromagnetik ya. Antara listrik dan magnet ini itu ibarat saudara kembar. Jadi ibarat mata uang, satu sisi adalah sebagai sifat listrik dan satu sisi sifat magnet begitu. Nah, yang sudah kita bahas dalam topik medan listrik kemarin itu adalah kita kemarin bicara tentang muatan listrik yang statis elektrostatik. Kemudian kita bicara tentang arus searah, muatan listrik yang bergerak begitu ya. Nah, ketika kita bicara muatan listrik yang bergerak itu disebut dengan arus listrik. Nah, masuk ke topik medan magnet, ternyata medan magnet itu kita mengenal bahan magnet. Ada bahan magnet permanen ya yang memang sudah ada dan itu melekat ya sifat magnetiknya. Contohnya adalah misalkan bumi kita ini. Bumi kita ini kalau kita menjadi makhluk raksasa itu sebagai sebuah batang magnet permanen begitu ya. Yang kompas arah utara itu sebetulnya itu menunjukkan kutub selatan dari medan magnetik permanen bumi, yang kutub selatannya sebagai kutub utara. Jadi akhirnya kalau ada jarum dengan batang yang besar, maka arah jarum ini akan U-nya akan nempel di selatan medan magnet yang besar, dan selatan kompas akan nempel di kutub utara dari medan permanen yang besar tersebut begitu. Oke, kita meneliti tentang efek magnetik. Kemudian ternyata ada juga sifat paramagnetik, yaitu ternyata efek magnetik ini bisa dibuat dengan cara lain. Dari apa? Ternyata dari arus listrik. Eksperimennya seperti apa? Ada kawat dikasih arus listrik. Coba dekatkan dengan paku, maka nanti pada paku akan terasa efek magnetik. Mengukurnya pakai apa? Pakai kompas, ya akan ada pergerakan, menunjukkan ada efek magnetik. Hilangkan arusnya, maka efek magnetnya tidak ada, ya. Jadi di situ kita menemukan bahwa ya ini gaya dan medan magnet yang sudah kita bahas dalam bab sebelumnya, ini adalah fenomena kemagnetan yang dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan ya. Jadi ada arus listrik ternyata menimbulkan efek magnet. Nah, karena listrik dan magnet ini kita sudah mulai punya praduga bahwa ini adalah saudara kembar yang saling berinteraksi. Berikutnya adalah apakah kelistrikan juga dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan? Nah, ini pertanyaannya yang akan kita jawab nanti di bawah ini ya. Semoga benang merahnya antara pembahasan elektrostatik sampai device-nya adalah kapasitor, kemudian si muatan bergerak yaitu arus searah dengan rangkaiannya resistor dan kapasitor itu sekarang kita sambungkan dengan magnet. Nah, ternyata apakah dari kelistrikan juga ya apakah kelistrikan dapat dihasilkan juga oleh peristiwa kemagnetan ya? Karena di topik sebelumnya kita membahas bahwa magnet bisa ditimbulkan oleh peristiwa listrik. Nah, sekarang listrik jangan-jangan nih listrik pun bisa kita otak-atik dari peristiwa kemagnetan begitu ya. Itu asumsi awalnya. Oke. Kita masuk. Nah, ini sama pemodelan. Flux ini pemodelannya sama seperti Pak Gauss ya. Jadi kita di dalam medan magnet kita sudah bisa membuat simetri bahwa apa-apa yang berlaku di dalam medan listrik, di dalam medan magnet pun kita membuat pemodelan yang alur berpikirnya sama begitu ya. Kita mendefinisikan tentang medan magnet. Nah, ini medan magnet dinyatakan dengan garis-garis gaya magnet. Ini yang rapat artinya medan magnet di A lebih besar dibanding medan magnet di B. Ini artinya dari A menuju B, ini artinya berarti di sini kutub utara, di sini ada kutub selatan. Selalu arah garis gaya magnet dari utara menuju ke selatan ya. Cara membaca seperti itu. Oke, misalkan kita ini ada kutub utara entah seperti apa, di sini selatannya entah seperti apa, yang penting kita tahu ini ada garis hayal berbentuk garis medan magnet seperti ini. Kita asumsikan di sini ada sebuah kotak ya. Sama kan di Gauss pun kita permukaan Gauss itu adalah permukaan hayal Gauss, permukaannya tidak ada.
hanya Pak Gauss merumuskan itu untuk bisa menghitung besarnya medan listrik begitu. Ini pun sama, dibuatlah sebuah permukaan hayal seperti ini A begitu ya. Nah, kita definisikan sama seperti di hukum Gauss ya di sini bahwa flux medan magnet, flux magnet ini adalah B dot luas permukaan, B dot dA ya. B-nya adalah vektor karena punya arah dia ya dari utara ke selatan. dA ini adalah permukaan, ini adalah permukaan A ya. Maka dA itulah elemen permukaan. Ya, kita ambil secuil dA lah begitu. Nah, dA ini adalah vektor ya. Kalau di kelas kalau lupa begitu ya. Ini dA ini kemana arah dA? Karena dia vektor, dia harus punya arah. Dia arahnya adalah tegak lurus ke bidang permukaan ini ya. Jadi kalau ini permukaan seperti ini, arah dA-nya ke arah A-nya adalah tegak lurus bidang permukaan. Nah, berarti arah A dengan arah B bisa beripit atau memiliki sudut tertentu begitu ya. Nah, ini definisi flux medan magnet adalah seperti ini, makanya sama dengan B dA dot ini adalah cos theta ya. Ini adalah vektor, ini adalah vektor. Karena ini dot, maka di sini ini adalah sebuah skalar. Vektor dikalikan vektor secara dot adalah skalar ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mengulang seperti di medan listrik saja. Cara berpikirnya sama. Oke. Saya ulang kembali yang tadi. Kalau ada permukaan seperti ini ya, maka ini arah yang tegak lurus bidang permukaan adalah ini entopi, ini menunjukkan arah permukaan ya. Ada permukaan adalah arah tegak lurusnya itu adalah arah permukaannya, vektornya arahnya ke sini. Nah, ini adalah B. Maka yang disebut dengan cos theta, sudut ini adalah yang ini, sudut di antara N dan B ini ya. Tegak lurus arah permukaan dan ini adalah arah B-nya gitu. Oke, ini Anda pahami. Kalau saya punya bidang seperti ini, lihat ini ada bidang permukaan, dilihat dari samping, misalkan ini kita lihat dari sampingnya ada B ke arah sana, ada A ke arah sini, ya. Nah, maka kita bisa cari ini komponen tegak lurusnya. Misalkan ini yang tegak lurus, ini A tegak lurus terhadap B, kita ambil A tegak lurus terhadap B, ya. Maka kalau A-nya A tegak lurusnya kita ambil yang ini, ya, yang ini, maka berarti arah dari bidang permukaan A tegak lurus yang mana? Berarti yang ini ya. Ini adalah A tegak lurusnya. Nah, A tegak lurus ini akan searah dengan B ya. Maka di sini cos θ-nya sama dengan cos 0. Jadi kalau kita ambil A tegak lurus terhadap B, maka berarti di sini akan menghasilkan cos θ sama dengan cos 0 karena ini A tegak lurus, ini adalah arah dari A-nya ya, arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang A-nya begitu ya. Ini arah ini dengan arah B searah ya. Nah, atau sama saja dengan seperti ini. Ini kita ambil yang bidang ini, maka berarti sini ini dikalikan B tapi dikalikan sudutnya. Jadi kalau misalkan ini saya B-nya geser ke sini, maka ini sudut antara B dengan bidang A yang miring ini ya. Jadi sama saja ya. Jadi cos theta ini bisa cos theta ini menyertai B-nya, B cos theta-nya atau A cos theta sama aja. Oke. Semoga bisa dipahami ini. Oke. Nah, sekarang saya setelah kita memahami tentang flux magnet ini, kita coba lihat, kita kan di pelajaran medan magnet kita sudah belajar tentang kumparan ya. Tentang kumparan itu lilitan kawat. Ini ada apa? Ada kawat saya bikin seperti kotak seperti ini, panjangnya ini A dan ini B. Kemudian kawat ini seperti ini kawat ya. Kemudian kawat ini saya simpan di daerah yang mengandung medan magnet B. Asumsilah di sini kita ada B-nya ke arah atas nih. Ada B ke arah atas begitu ya. Di sini saya ada kawat di sini begitu ya. Di sini tujuannya apa? Kita mau melihat apakah kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan begitu ya. Ingat ketujuannya. Lilitan kumparan berbentuk persegi panjang, panjang A lebar B diputar dengan kecepatan. Nah, di sini kawatnya kita putar. Jadi saya misalkan punya kawat seperti ini. Nah, begitu. Videonya ini belum saya buka ya padahal. Oke, saya mencari alat peraga. Oke lah, mudah-mudahan ini kebayang ya. Maka di sini lihat A cos theta. Tadi kan di sini kan boleh ini A cos theta ya. A-nya kita ambil A cos theta dikalikan B ya. Dari rumus ini A cos theta. Nah, A cos theta itu yang mana? A cos theta berarti yang tegak lurus pada A begitu ya. A tegak lurus ini adalah A cos theta. A-nya itu sendiri adalah luas, berarti sama dengan A panjang kali lebar, AB cos theta. Nah, berarti A cos theta sama dengan AB cos. Nah, kita tahu kalau ada mana ya saya pakai apa? Misalkan ini kumparannya. Kumparannya saya pakai ini.
Saya buka dulu videonya mana ini. Nah, kalau misalkan ini kumparan seperti ini, nah si kumparan ini saya gerakan berputar seperti ini. Saya gerakan berputar ya. Jadi ini berputar ke arah sini. Saya bikin berputar seperti ini, maka ini ada kecepatan sudut. Paham ya? Kecepatan sudut. Maka perpindahan sudutnya theta, ini theta sama dengan W dikalikan T. Begitu ya. Nah, di sini kita lihat, maka flux magnet bisa kita jelaskan sebagai flux magnet adalah B dikalikan A yang 3 kurusnya. Ini berarti kalau kita ngambil A 3 kurusnya, maka ini artinya A cos theta. Ya, jadi B sama dengan A-nya sama dengan panjang kali lebar, AB kecil, cos WT. Tetanya saya ganti dengan WT ya. Jadi ini flux magnet seperti ini ya. Flux magnet atau lilitan luas AB diputar dengan kecepatan sudut W di dalam daerah yang mengandung medan magnet B begitu ya. Oke, pahami itu satu dulu ya tentang flux magnet ya. Sekarang masuk ke percobaan Faraday. Ini di sini Pak Faraday itu membuat sebuah uji coba ya. Di sini saya punya lilitan kawat nih. Kawat saya lilitkan seperti ini ya. Kemudian saya ukur pakai ampermeter di sini atau galvanometer ya. Saya mau ngecek aja. Ini kawat tidak dialiri arus ini, kawat kosong biasa aja. Cuma di sini saya tambah pengukur arus. Ini saya punya batang magnet. Batang magnet ini utara selatan seperti ini. Nah, ini batangnya asalnya diam. Jadi ini kawat, ini kabel begitu ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini lilitan kawat yang saya hubungkan dengan ini ya, dengan pengukur arus. Nah, di sini si batang magnet saya gerakan. Ketika batang magnet saya gerakan masuk ke dalam kawat, di sini nampak jarumnya berubah. Oh, saat magnet bergerak, ini jarumnya bergerak. Berarti ini menunjukkan karena dia ampermeter ya atau galvanometer, begitu magnet digerakkan ini ada arus. Magnetnya digerakkan, terus saya simpan di dalam kawat ya, di dalam anggap ini sama gini di dalam kawat. Ini arusnya 0. Saya tarik lagi si magnetnya keluar, ada arus lagi tapi arahnya sebaliknya. Jadi di sini ketika magnet digerakkan, di sini timbul arus pada kawat. Ketika magnetnya diam, arusnya 0 lagi. Ketika magnet ditarik, ada lagi arus tapi arahnya sebaliknya. Kalau tadi ke kanan ini menjadi ke kiri, ketika diam lagi arusnya 0 lagi. Itulah eksperimen Pak Faraday ya. Oke, di sini magnet bergerak dengan laju katakanlah V ya. Dari hasil eksperimen batang magnet bergerak masuk, diam dan keluar dari kumparan atau lilitan kawat, ini terukur adanya arus, dihasilkan adanya arus. Nah, ini hasil eksperimen kemudian difikirkan ya. Jadi semua teori itu lahir dari sebuah eksperimen. Kemudian di otak-atik diturunkan dan ketika menurunkan itu tidak boleh asal menurunkan tapi harus masuk di logika, masuk nalarnya begitu ya. Sesuai dengan persamaan atau rumusan-rumusan matematika yang sudah kita temukan begitu ya. Jadi banyak temuan-temuan ilmu hitung baru ketika memecahkan fenomena alam ini. Oke, berikutnya ini bagaimana saya bisa pindah layar. Harus keluar dulu. Slide show. Nah, di sini ini tadi yang saya ceritakan ya, ketika keluar tidak ada, ketika diam tidak ada arus, ketika tarik keluar ada lagi arus dengan arah sebaliknya. Oke, maka kita nanti menghitung flux magnet. Batang magnet bergerak masuk atau keluar, maka timbul flux magnet. Dari mana flux magnet? Dari definisi B dot A ya, B dot A. Di sini berarti ada perubahan flux didefinisikan oleh Pak Faraday bahwa dengan konsep flux magnet ini kita bisa menjelaskan fenomena yang tadi hasil eksperimen tadi begitu ya. Maka perumusannya seperti ini. Jadi kalau batang magnet digerakkan keluar atau masuk, maka itu menunjukkan di daerah sini ada perubahan flux magnetik. Perubahan itu bisa nambah, bisa kurang, terserah ya. Dan definisi flux magnet adalah B.dA. Kita belum tahu yang mana A, yang mana B. Yang penting Pak Faraday merumuskan seperti itu saja ya. Ada perubahan flux magnet, berarti flux magnet sesuai definisi di awal itu adalah perubahan bisa B-nya, bisa A-nya, atau bisa dot, bisa surut di antara B dan DA. Tak tahulah begitu ya. Nah, akibat ada perubahan flux magnet, ini akan akibat ada perubahan flux magnet akibat dia digerakkan keluar masuk, itu artinya menunjukkan ada arus kan di sini. Kalau ada arus berarti itu artinya ada tegangan. Ada tegangan listrik ya. Karena tegangan dibagi R pakai hukum Ohm ya.
E dibagi R adalah arus. Oh, berarti kalau ada arus berarti ada tegangan di sini sekarang timbul akibat gerak magnet ini, ya. Nah, karena tegangan timbul bukan dari baterai, bukan dari PLN, maka disebut sebagai GGL induksi, begitu ya. Jadi gaya gerak listrik induksi karena dia merupakan timbul akibat ada gerak magnetik. Jadi efek magnet ternyata menghasilkan arus ya, sesuai dengan prediksi sebelumnya. Kalau arus menghasilkan efek magnet, apakah efek magnet menghasilkan arus? Ternyata di sini terbukti dengan dirubah-rubah ini magnet ya. Kalau magnet dirubah-rubah pakai teori flux magnet menyebabkan perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet menghasilkan arus berarti ada GGL, ada tegangan. Karena tidak mungkin ada arus itu adalah tegangan dibagi resistornya dibagi R begitu ya. Maka karena ini hasil induksi maka disebutnya sebagai GGL induksi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, itu satu. Nah, ini hasil eksperimen ya. Pak Friday merumuskan seperti ini. Oke, kita lihat lagi ini apa alur logikanya begitu. Kemudian di sini lihat kalau batang magnet diam, maka artinya fluksnya diam. Itu perumusan Pak Friday ya yang satu yang kedua ini. Maka artinya kalau fluksnya diam, tidak ada tuh GGL induksinya. Karena kenapa? Karena arusnya nol. Berarti kalau diam, berarti ini tetap. Kalau ini tetap, berarti ini E-nya nggak ada, GGL induksi nggak ada. Kenapa? Karena I-nya nggak ada ketika si magnet diam. Oke, ini eksperimen oleh Pak Faraday dirumuskan dengan seperti ini. Kemudian beliau rumuskan dengan sebuah persamaan. Nah, GGL induksi tadi ini itu disebabkan karena adanya perubahan flux persatuan waktu ya. Jadi kalau kan eksperimennya kalau magnet digerakkan baru ada I. Kalau digerakkan, berarti kan ada perubahan flux. Jadi GGL induksi bukan timbul akibat flux, tapi timbul akibat perubahan flux. Itu bedakan ya. Jadi nanti ini D flux per dt ini artinya laju perubahan flux ya. Sesuatu dibagi dt namanya laju ya. Nah, kalau pengen lebih besar lagi nilai E ini, nah ini diperbanyak saja lilitannya. Kalikan perbanyak lilitannya timpah-timpah begitu. Makin banyak N, maka ini akan menghasilkan E makin besar ya. Dari konsep seperti ini, sebetulnya Anda bisa membuat arus listrik tanpa bantuan sinar matahari ataupun PLN ya. Jadi Anda memainkan gerak magnet maka akan timbul listrik. Ini bisa Anda gunakan bagaimana caranya supaya si magnetnya bergerak saja begitu ya. Akan menghasilkan listrik. Ini bisa kita gunakan untuk lampu penerangan taman dan seterusnya. Di sini yang dimainkan adalah efek magnet ya, menghasilkan listrik. Oke, ini bisa untuk RBL sederhana ya. Oke, nah di sini lihat bahwa GGL ini satuannya volt ya, ini adalah perubahan flux persatuan waktu adalah tegangan yang dihasilkan oleh kecepatan perubahan flux ya, N jumlah lilitan. Ingat ini ada tanda minus, tanda minusnya nanti ini akan diterangkan oleh Bapak Lenz ya, oleh rumus Lenz. Nanti saya terangkan di belakang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini perumusan Pak Faraday yang ternyata bisa menerangkan, menjelaskan tentang eksperimen ini ya. Kita lihat, kita kembali ke flux yang tadi, kita di depan sudah bahas flux ya. Flux sama dengan B dot BA cos theta, ya ini sudah kita bahas. Berarti ini B, A-nya sama dengan AB, theta sama dengan WT ya. Kita sudah bahas di depan ini. Maka kalau E sama dengan perubahan flux, berarti min-nya nanti saya bahas di belakang ya. Min, ini N ya. Jadi ini ngitung fluxnya seperti ini, kemudian saya tambah lilitan, ini keluar N, maka ini N perubahan flux. Maka ini N, D, D theta, B, fluxnya saya uraikan menjadi B, AB cos WT. Oke, B-nya adalah misalkan konstan ya, B-nya adalah konstan, saya keluarin. Luas kumparan di sini pun, katakan ini kotak ya, A kali B juga konstan, saya keluarkan. Tinggal di sini adalah cos WT, D, DT cos WT. Jadi cos WT kita diferensialkan. Ini menjadi N, B, AB. Turunan dari cos adalah min sin, WT. Maka kalau diturunkan terhadap DT, ini di sini ada konstanta dari TW. W-nya kita turunkan lagi. Ya. Maka menghasilkan min kali min, N, B, AB, W, sin, WT. Ya. Nah ini kalau saya boleh saya tuliskan seperti ini. Sin WT dan ini sebagai, ini kan GGL induksi ya. Nah di sini sebagai E maksimumnya
ya, E maksimum sin WT, di mana E maksimumnya adalah jumlah lilitan kali besarnya B kali luas penampang kumparannya dan berapa cepat kumparan tersebut digerakkan bergerak ya hadiah di sini. Oke, segini saja dulu ya. Maksudnya belum disambungkan dengan yang ini lagi ya begitu ya. Kita baru melihat E dihubungkan dengan flux magnetik seperti ini ya. Nah, sekarang ini jam berapa? Tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah ini. Saya minta waktu sampai berapa? 47 saja ya, 4 menit lagi. Oke. Nah, di sini kita lihat ini hukum Lenz. Ini sudah ya menghitung S seperti ini. Ini hukum Lenz untuk tadi saya sudah jelaskan. Ini untuk menentukan tanda minus di sini. Tanda minus di sini adalah dijelaskan oleh Bapak Lenz ya. Nah, di sini saya ada kumparan. Ada kumparan, kemudian dikasih hambatan. Kenapa dikasih hambatan? Untuk ngecek arusnya berapa sih besarnya ya. Kalau kumparan ini saya gerakan bergerak-gerak di dalam daerah B, tadi ingat ya di sini E timbul adanya perubahan flux ya. Berarti ini boleh saya kan apakah saya rubah-rubah B-nya atau saya rubah-rubah kumparannya, yang penting ada perubahan flux lah begitu. Itu pasti akan menghasilkan arus ya, akan menghasilkan GGL induksi. GGL induksi dibagi resistor akan menghasilkan arus ya. Nah, oke. Ini untuk menjelaskan hukum Lenz saya pakai seperti ini. Saya di sini mengambil kasusnya bahwa perubahan flux. Jadi yang menyebabkan GGL induksi bukan flux, tapi harus perubahan flux, D flux per dt ya. Nah, di sini saya ambil saya mau ngambil bahwa perubahan flux ini disebabkan oleh di sini perubahan flux ya. Bisa disebabkan oleh B-nya yang dirubah-rubah, bisa disebabkan oleh AB-nya luas kumparan dirubah-rubah, bisa juga disebabkan oleh sudut di antara B dan A-nya kita rubah-rubah ya. Untuk kasus pertama, untuk menjelaskan hukum Lenz ini, saya mau menggunakan pemodelannya adalah saya ambil perubahan flux ini, saya ambil dari perubahan B-nya saja ya. B-nya dirubah-rubah, maka nanti dt-nya akan ada. Sesuatu yang tidak konstan diturunkan terhadap T ada. Kalau di sini semua konstan, B konstan, AB konstan, sudut konstan, maka diturunkan akan 0, E-nya 0 begitu ya. Secara matematika seperti itu penjelasannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita ambil untuk kasus B yang berubah-ubah, artinya B bergantung pada waktu. Nah, B yang berubah-ubah ini menembus kumparan ini, B-nya berubah-ubah. Nah, ini disambungkan, ini B dirubah-rubah nih, misalkan B-nya dari 0 ke 10, berubah-ubah gitu ya, nggak konstan B-nya. Maka ini pasti dalam image kita, ini dalam aplikasi kita akan timbul GGL induksi, nanti akan timbul arus. Nah, pertanyaannya, berapa sih arus yang ditimbulkan di dalam rangkaian ini? Nah, saya pasang resistor dan arusnya itu arahnya A ke B atau B ke A sih? Nah, itu yang harus dijawab ya. Berapa R yang timbul? Apakah arah arusnya dari A ke B? Artinya kalau A ke B gini, di kumparannya begini. Atau dari B ke A atau begini. Nah, ini yang diterangkan oleh Bapak Lenz dengan tanda minus di sini ya. Oke. Ini pemanasan, tapi saya selesaikan lensnya saja dulu ya, biar nanti kita tinggal bagaimana aplikasinya. Nah, kita lihatnya. Hukum Lenz ini membicarakan mengenai arah arus induksi pada suatu kumparan adalah sedemikian sehingga medan magnet yang dihasilkan arus induksi tersebut melawan perubahan flux penyebabnya ya. Silahkan ini nanti Anda baca di sini ya. Yang ini mudah-mudahan cukup enak dibaca begitu. Jadi gini, jika fluxnya menyebabkan GGL makin besar, misalkan begini ya, ini B-nya kan arah ke atas nih, B yang semula, B yang secara alami adalah ini, B yang arah ke atas. Misalkan B-nya makin besar, kalau B-nya makin besar, maka fluxnya adalah B dikalikan A, ya berarti fluxnya makin besar. Nah, D flux per dt makin besar, ya. Nah, di sini lihat jika fluxnya menyebabkan GGL makin besar, B-nya makin besar, akibat B makin besar, fluxnya makin besar, perubahan fluxnya, perubahan flux akan menghasilkan tegangan, tegangan akan menghasilkan arus. Nah, si arus ini ingat, kita sudah belajar di hukum Ampere, kalau ada arus ini ya, arus induksi, tegangan induksi menghasilkan arus induksi. Jadi arus ini bukan dari baterai, bukan dari aki, tapi akibat dari perubahan medan magnet ini menimbulkan arus. Nah,
arus di sini pasti akan menemukan B lagi. Ingat ya, hukum ampere ada arus, ada B. Nah, B yang dihasilkan oleh arus ini disebut sebagai B induksi ya. Nah, arus induksi ini akan menghasilkan B. Nah, di sini pernyataannya ya. Flux ini menyebabkan timbulnya GGL induksi. Ya, GGL induksi menyebabkan arus induksi. Maka arus induksi ini akan menghasilkan B lagi, disebut sebagai B induksi. Nah, B ini ya, B tersebut tadi kan sini B-nya makin besar nih. Ya, B semula kan B yang alami ini makin besar, makin besar, makin besar. Nah, B yang dihasilkan oleh arus induksi ini harus memperkecil B semula yang makin besar. Nah, supaya memperkecil, maka arah B-nya harus berlawanan dengan B semula. Sehingga ini B yang ini adalah B hasil dari arus induksi. Harus berlawanan dengan B semula. Ya. Nah, karena B-nya arah ke sini harus arah ke bawah, kemana arah I-nya? Arah I-nya bisa kita prediksi untuk B-nya arah ke bawah, maka pada penghantar ini arus induksinya harus arah seperti ini. Ini I, ini B. Jadi harus arah seperti ini. Jadi nanti pada penghantar dia dari B ke A. Semoga bisa dipahami ya. Arusnya adalah dari B ke A. Begitu. Nah, nanti ketika ini kan B semula besar, diperkecil oleh B induksi ini. Karena dia kan arahnya berlawanan. Lama-lama si B semula ini kan makin kecil, makin kecil banget begitu. Kalau makin kecil, perubahan dari besar ke kecil pun itu menyebabkan perubahan flux. Perubahan flux menyebabkan GGL induksi. GGL induksi menyebabkan arus lagi. Nah, karena si B ini tadi sudah diperkecil oleh B ini makin kecil, perubahan dari besar ke kecil pun menghasilkan GGL induksi, maka nanti arus yang dihasilkan berikutnya akibat perubahan flux tadi harus menghasilkan B yang memperbesar B semula. Nah, ketika B ini sedang mengecil, harus ada yang memperbesar B ini lagi, sehingga mesti ada B yang arahnya ke arah atas. Nah, saat berikutnya ketika B induksinya ke arah atas, itu artinya arah arusnya menjadi seperti ini dari A ke B. Ini yang diceritakan dalam cerita di sini. Semoga sudah saya tadi jelaskan dan dalam cerita di sini Anda membacanya bisa lebih mudah begitu ya. Oke, kita lihat berarti arah arus tadi sudah ya. Jadi dari kapan ini arus dari B ke A, nanti ketika si B-nya makin kecil, harus ada B yang memperbesar lagi sehingga arah arus berubah lagi jadi seperti ini. Inilah yang disebut prinsip motor listrik yang menghasilkan arah arus menjadi bolak-balik ya. Dalam pas kita nanti membahas arus bolak-balik, kenapa arusnya tuh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Arah arus itu begini, nanti berbalik lagi. Begini, berbalik lagi. Ingat ya, PLN itu adalah arus bolak-balik, arus AC ya. Itu adalah begini konsep dasarnya dari perumusan Pak Faraday dan Pak Lenz ya. Bapak Lenz menjelaskan tentang ketika arus sedang berarah ke kanan ke B ke A, nanti tiba-tiba tek dari A ke B. Nanti tek B ke A. Itulah arus bolak-balik yang menjadi sumber dari nanti sumber tegangan untuk arus bolak-balik ya. Itu saya sudah jelaskan mengenai hukum Faraday dan Lenz garis besarnya saja dulu ya. Nanti di catatan sini di catatan ini kenapa tidak berpindah ini? Oke, nah ini banyak contoh implementasi dari hukum Faraday dan Lenz ya. Jadi berikutnya saja kita sambung kembali ya. Oke, sekian. Jadi ini sudah pendahuluan induksi elektromagnetik tentang hukum Faraday dan Lenz-nya. Semoga bisa Anda pahami. Nanti berbagai kasus kita jelaskan di sini. Ya, kasus seperti ini. Ini semua kasus ini bisa menghasilkan perubahan flux ya. Jadi perubahan flux itu bukan hanya seperti tadi saja ya, hanya dirubah-rubah B-nya yang dirubah-rubah. Nanti berbagai macam cara bisa untuk merubah flux. Intinya ada perubahan flux. Bisa oleh B-nya, bisa oleh A-nya, bisa oleh sudutnya. Yang penting menghasilkan perubahan flux, pasti akan menghasilkan GGL induksi. Oke, lumayan ini. Maaf saya menyita waktu Anda cukup banyak ya. Pemanasan untuk GGL induksi sudah, predilensnya tinggal nanti saya menggulirkan berbagai macam penyebab perubahan fluxnya. Mana ini saya kemana? Kehilangan arah saya. Saya stop share dulu. Oke, lumayan. Bagaimana? Apakah penjelasan saya? Penjelasan saya di kelas
Dengan catatan yang saya share kepada Anda, apakah cukup membantu? Ini kelas 09 sudah 1 minggu dengan saya, tolong ketua kelasnya memberikan respon ya. Siapa ketua kelasnya saya lupa lagi. Ya, Bu. Oke, Raihan coba dikasih respon bagaimana? Bantu, Bu. Oke, Anda mewakili teman-teman Anda ya, jadi tolong perhatikan asumsilah kalau di kelas kan ada yang duduk ke depan, tengah, agak ke belakang begitu. Bisa posisi duduk, bisa juga posisi distribusi nilai ya. Jadi saya harus mengakomodir untuk semua kebutuhan mahasiswa. Ada yang bisa menangkap cepat, ada yang butuh di berbagai macam cara ya, tulisan, penjelasan dan segala sesuatunya. Itu semua saya lengkapi. Semoga itu membantu dan harus ditindaklanjuti. Anda pun meningkatkan segala juangnya untuk bisa memahami begitu ya. Oke, sekian kita, kalau tidak ada pertanyaan atau masukan yang lain, kita akan selesaikan sampai di sini. Mohon maaf ya kalau saya tidak memberikan, sebaiknya Anda kalau ada yang tidak mengerti Anda langsung komentar, Bu, tolong diulangi atau apapun juga silahkan begitu ya. Jangan malu. Tenanglah, kita semua belum pernah bertatap muka ya begitu ya. Orang belajar itu dimanapun juga lebih baik berangkat dari mengasumsikan kita tidak tahu apa-apa begitu ya. Oke, sekian jam 10.54. Semoga persiapan menghadapi ujian, sebentar lagi bukan ujian, bisa Anda dari sekarang Anda sudah mulai ancang-ancang. Nggak bisa seperti semester 1 ya. Kan semester 1 kan ujian 1 minggu ini, ujian 2-nya minggu depan, dan seterusnya. Ini enggak, Anda harus ujian pada waktu yang sama, tetapi kuliah di stopkan begitu ya, dinolkan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga semua tetap menjaga semangatnya ya. Semoga kedua kelas ini apapun kita